Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Syahriatul Fitria dari Prodi Informatika. Di sini saya mau mempresentasikan materi saya yang berjudul perancangan sistem sewa motor pada rental motor Jaya Mandiri Yogyakarta berbasis website. Dengan mata kuliah sistem basis data, dosen pengampu Bu Fitria Apriani, Magister Komputer. Sebelumnya saya mau memperkenalkan anggota kelompok saya yang terdiri dari dua orang. Yang pertama dengan saya sendiri, Syahriatul Fitria, dan sebagai pemateri pertama, dan dilanjutkan dengan pemateri kedua yang bernama dengan Sri Astuti. Latar belakang, pada saat ini tidak dapat dipungkiri bahwa zaman semakin berkembang dan teknologi pun berkembang semakin pesat. Komputer merupakan suatu alternatif yang dapat dibutuhkan untuk seorang pemimpin dalam suatu organisasi atau instansi untuk memanfaatkan perkembangan informasi secara maksimal, baik informasi yang berasal dari dalam maupun luar. Nah, selanjutnya tujuan penelitian. Tujuan utama dari peneliti ini adalah untuk menganalisa kebutuhan pengguna dalam hal penyewaan motor. Hal ini meliputi pemahaman terhadap preferensi pengguna, harapan mereka terhadap sistem sewa motor, dan kendala yang mereka hadapi saat menggunakan layanan penyewaan motor. Meningkatkan pengalaman penggunaan dalam menggunakan sistem sewa motor, hal ini dapat dicapai dengan menyediakan informasi yang lengkap dan jelas tentang motor yang tersedia, memberikan opsi pembayaran yang fleksibel, dan menyediakan layanan pelanggan yang responsif. Selanjutnya, manfaat penelitian itu terbagi menjadi dua. Yang pertama bagi sistem sewa motor, yang kedua bagi peneliti. Nah, bagi sistem sewa motor, hasil penelitian ini manfaat sistem sewa motor termasuk peningkatan aksesibilitas transportasi, fleksibilitas penggunaan kendaraan, efisien dalam proses penyewaan, pengurangan kepemilikan kendaraan pribadi, dan kemudahan manajemen transaksi melalui platform online. Bagi peneliti, sistem sewa motor dapat menjadi subjek penelitian multidisiplin yang melibatkan aspek teknologi, bisnis, perilaku konsumen, dan dampak sosial. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Konsep sistem sewa motor adalah layanan yang kemungkinan individu yang menyewa seperti sepeda motor untuk jangka waktu tertentu. Sistem ini biasanya melibatkan proses pemesanan, pembayaran, pengambilan, dan pengembalian motor. Dan yang kedua, perancangan sistem adalah proses mendefinisikan arsitektur komponen, modul, antarmuka, dan data suatu sistem untuk memenuhi persyaratan tertentu. Dalam konteks sistem sewa motor ini bisa mencakup perancangan aplikasi mobile, sistem manajemen database, dan sistem pelacak GPS. Nah, ini ada rancangan terdahulu dari Septi Nur Ilmi Putri tentang analisa dan perancangan aplikasi sistem penyewaan kendaraan berbasis Java. Saat ini masih banyak bisnis penyewaan yang memakai sistem manual pada pengelolaan datanya yang mengakibatkan pekerjaan kurang efisien dan lambat. Ya, tahu sendiri ya guys ya, kita manusia kan pasti lebih cepatan secara online kan. Nah, informasi yang kurang juga menyulitkan calon penyewa untuk mengetahui kendaraan yang ingin disewa. Selanjutnya, dari Wahyu Nurhayati tentang aplikasi sistem informasi penyewa motor berbasis desktop. Nah, sistem ini memberikan manfaat yang luar biasa bagi kehidupan manusia, pertumbuhan ekonomi, dan besarnya investasi di Indonesia telah mendorong kebutuhan terhadap kendaraan operasional meningkat. Dan yang ketiga dari Rino Rinandi, pengembangan sistem informasi penyewaan sepeda motor, kemacetan menjadi itu menurut dia adanya sistem ini memudahkan seseorang ketika macet di jalan. Kalau pakai mobil dia lebih memudahkan pakai sepeda motor. Nah, ketika dia tidak mempunyai sepeda motor kan kita kan menyediakan sistem sewa motor tadi ya guys. Jadi itulah gunanya sistem sewa motor bagi dia, memudahkan orang yang tidak memiliki motor, dia menggunakan penyewaan itu tadi dan menyewa dan akhirnya bisa menggunakannya. Dan hal ini menyebabkan orang lebih memilih menggunakan sepeda motor agar dapat menghindari kemacetan saat bepergian. Nah, selanjutnya metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur. Metode ini digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang sistem sewa motor berbasis website, serta untuk mengidentifikasi kekurangan dan perbaikan yang dapat dilakukan. Yang pertama, pengumpulan data. Sumber peneliti meliputi literatur dan jurnal terkait perancangan sistem sewa motor. Yang pertama, kebutuhan sistem. Yang kedua, perangkat keras. Perangkat keras yang digunakan yaitu laptop, smartphone, wifi, flash disk. Perangkat lunak. Perangkat lunak yang digunakan yaitu Notepad, Microsoft Word, Google Chrome, WhatsApp. Metode pengembangan sistem. Bagian ini akan dilanjutkan dengan pemateri kedua yaitu Mbak Sri Astuti. Saya persilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang metode pengembangan sistem.
Metode waterfall yaitu model yang paling umum digunakan dalam pengembangan perangkat lunak. Model waterfall mengikuti pendekatan alur hidup perangkat lunak yang sekuensial dan linier, yang dimulai dari tahap analis, pengkodaan, pengujian, dan tahap pendukung. Dalam model waterfall, setiap tahap harus disesuaikan secara berurutan sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Berikut adalah metode pengembangan sistem waterfall untuk proposal perancangan sistem sewa motor pada Rental Jaya Mandiri Yogyakarta. Selanjutnya adalah perancangan. Pertama, flowchart. Flowchart adalah referensi grafis dari suatu proses atau alur kerja. Ini digunakan untuk memvisualisasikan langkah-langkah atau langkah-langkah dalam suatu proses secara berurutan. Flowchart sering digunakan dalam berbagai bidang seperti pemrograman komputer, rekayasa, bisnis, dan proses produksi untuk membantu pemahaman dan analisis proses. Yang kedua, DFD. DFD atau Data Flow Diagram adalah diagram yang digunakan menggambarkan aliran data dalam suatu sistem atau proses bisnis. DFD menunjukkan bagaimana data diproses dan disimpan dalam suatu sistem, serta mengidentifikasi input dan output data yang terkait dengan proses tersebut. DFD terdiri dari simbol-simbol standar yang digunakan untuk mempresentasikan entitas, proses, dan aliran data dalam sistem. Ketiga, DFD level 0. DFD level 0 adalah representasi grafis dari suatu sistem yang menggambarkan seluruh proses utama atau fungsi-fungsi utama yang terjadi dalam suatu organisasi atau sistem. DFD level 0 memberikan gambaran keseluruhan tentang bagaimana data mengalir dalam suatu sistem tanpa memperhatikan detail internal dari setiap proses. Berikut ini adalah contoh DFD level 0. Selanjutnya, DFD level 1. DFD level 1 biasanya memperlihatkan proses-proses utama sebagai lingkaran atau elips, sedangkan data yang mengalir antar proses direpresentasikan dengan panah. Setiap proses memiliki deskripsi singkat mengenai fungsi atau aktivitas yang dilakukannya dan data yang digunakan atau dihasilkan oleh proses tersebut dijelaskan dengan lebih detail. Berikut ini adalah contoh DFD level 1. Selanjutnya, DFD level 2. DFD level 2 akan mencakup lebih banyak elemen, seperti entitas, proses, data stores, dan data flow. DFD level 2 memberikan pandangan yang lebih mendalam tentang bagaimana setiap proses utama di sistem bekerja dan berinteraksi dengan entitas dan data lainnya. Dengan menggunakan DFD level 2, pengembang sistem atau analis dapat memahami secara lebih detail bagaimana data diproses dan bergerak melalui sistem. Hal ini membantu dalam merancang dan mengoptimalkan proses bisnis serta memastikan pemahaman yang lebih baik terhadap alur informasi di dalam sistem tersebut. Berikut ini contoh dari DFD level 2. Selanjutnya, ERD. Seperti inilah contoh dari ERD. Selanjutnya, perancangan database. Berikut ini adalah contoh dari perancangan database. Selanjutnya, SDBM. Sistem database dalam konteks sistem sewa motor adalah kumpulan data yang disimpan dan saling berhubungan, sehingga memungkinkan pengelolaan data dengan mudah. Database ini memainkan peran penting dalam menyimpan informasi produk, transaksi pelanggan, informasi pengiriman, dan data lainnya yang terkait dengan proses online sistem sewa. Berikut ini adalah contoh dari SDBM. Tujuan dari sistem ini adalah untuk merancang dan mengimplementasikan sebuah sistem yang efisien dan efektif. Dalam proses pemesanan, pengambilan, penggunaan, dan pengembalian motor, sistem ini akan memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pengguna dan memudahkan manajemen dalam melacak dan memantau operasional, serta membantu dalam pengambilan keputusan bisnis. Sistem ini akan berbasis web, di mana pemilik sewa motor dapat melakukan registrasi dan memasukkan iklan motornya. Konsumen dapat melihat dan memilih tempat sewa motor serta motor yang ingin disewa melalui sistem web. Konsumen akan mendapatkan kode pemesanan yang dapat digunakan untuk pengambilan motor di tempat sewa yang telah dipilih. Itulah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.